Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi datar pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Nah, pada video kali ini kita hanya akan fokus pada balok ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan balok? Nah, jadi balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan, tetapi tidak semua sisinya sama besar. Nah, sekarang perhatikan gambar sebuah balok ABCDEFGH ini ya teman-teman. Jadi panjang rusuk AB ini sebagai panjang balok atau simbolnya P, kemudian panjang rusuk BC ini sebagai lebar balok, kemudian panjang rusuk CG ini sebagai tinggi balok atau simbolnya T. Oke. Sekarang supaya lebih paham mengenai balok, kita coba memahami atau mencari atau mengetahui unsur-unsur dari balok. Oke? Nah, sekarang kita cari bidang atau sisi pada balok itu ada berapa sih ya? Oke, kita cari ya teman-teman. Jadi, ada bidang ABFE, kemudian DCGH, kemudian ada EFGH, kemudian ada ABCD, BCGF, dan ada ADHE. Nah, cukup ya? Jelas? Jadi balok itu memiliki 6 buah bidang atau sisi. Selanjutnya kita coba cari rusuk balok ya. Ada rusuk AB, BC, CD, AD. Oke, bagian bawahnya sudah ya rusuknya. Kemudian kita cari bagian rusuk yang tegak ya. Jadi rusuk AE, kemudian ada rusuk BF, CG, dan ada DH. Oke, sekarang kita beralih ke rusuk bagian atasnya ya teman-teman. Jadi ada rusuk EF, FG, GH, dan ada EH. Sekarang kita hitung ada berapa banyak rusuk pada balok yang sudah kita temukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Jadi balok memiliki 12 rusuk. Sekarang yang terakhir kita coba cari titik sudut pada balok ya. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jelas ya. Jadi balok memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 bidang atau sisi. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring balok. Jadi teman-teman, sebuah balok ABCDEFGH ini kalau kita iris di setiap rusuknya, kemudian kita bentangkan, maka akan menghasilkan gambar seperti ini ya, atau membentuk jaring-jaring balok seperti ini gambarnya ya. Kemudian kita coba untuk menentukan rumus luas permukaan balok ya, mendapatkan rumus luas permukaan balok. Jadi kita tahu ya bahwa balok itu terdiri dari 6 buah persegi panjang yang dihubungkan. Sehingga luas permukaan baloknya adalah jumlah luas 6 sisi-sisinya ya. Jadi balok memiliki 6 sisi-sisi ya. Jadi luas permukaan balok sama dengan, kita jumlahkan semuanya ya. Jadi sisi bawah ditambah sisi atas, kemudian ditambah sisi depan, ditambah sisi belakang, ditambah sisi kanan, ditambah sisi kiri. Oke? Nah, kita misalkan ini sebagai P atau panjang balok, kemudian ini lebar balok, dan yang sebelah sini adalah tinggi balok. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih bagian sisi bawah ya. Jadi panjang dikali lebar, kemudian ditambah sisi atasnya, sama ya, panjang kali lebar. Kemudian ditambah sisi depan, oke, berarti ini ya. Jadi panjang dikali tinggi ya. Kemudian sisi belakangnya juga sama ya teman-teman, jadi panjang dikali tinggi. Kemudian sisi kanan, ini ya berarti nih, ini berarti apa? Lebar dikali tinggi, LT. Kemudian ditambah sisi kiri. Sama ya, berarti lebar dikali tinggi. Oke, LT. Nah, oke, sekarang kita lihat nih di sini panjang lebar ditambah panjang lebar. Panjang tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kemudian ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Masing-masing ada 2 ya. Sehingga untuk mempersingkat rumusnya menjadi 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT.
ya. Sehingga didapatkan luas dari permukaan balok adalah 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Nah, perlu diingat-ingat ini rumusnya teman-teman, ya. Oke, sekarang kita masuk membahas volume balok. Volume balok merupakan isi atau banyaknya ruang yang bisa ditempati dalam balok tersebut. Ya, jadi volume balok itu sama dengan luas alas dikali tinggi balok. Ya, luas alasnya ini ya berarti panjang kali lebar. Ya, di sini panjang, di sini lebar. Jadi panjang kali lebar. Kemudian tingginya, ini ya simbolnya tadi T. Jadi rumus balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, diingat-ingat ya rumus volume balok dan rumus luas permukaan balok. Nanti kalau sudah hafal, jadi menjawab soal-soalnya itu mudah teman-teman. Supaya lebih paham, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Maka tentukan luas permukaan balok tersebut. Nah, sekarang tulis dulu diketahuinya. Panjang atau simbolnya tadi P ya, 12 cm. Kemudian lebarnya, yaitu simbolnya L ya. L sama dengan 6 cm. Kemudian tingginya atau tadi T ya. T sama dengan 4 cm. Yang ditanya apa? Luas permukaan balok. Ingat, rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa saja yang diketahui dalam soal, kemudian juga kita sudah tahu rumus untuk mencari luas permukaan balok. Maka langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan aja nilai-nilai yang sudah kita ketahui ini ke dalam rumusnya. Oke. Jadi 2 dikali panjangnya berapa? 12 ya. Jadi 12 dikali lebarnya 6. Oke, kemudian ditambah panjangnya berapa tadi? Panjangnya 12 dikali tingginya berapa? 4. Ditambah lebarnya berapa? 6. Dikali tingginya tadi diketahui 4. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung teman-teman. Jadi 2 dikali, nah kita dahulukan perkalian ya ini teman-teman. Jadi 12 dikali 6 hasilnya 72 ditambah 12 dikali 4 hasilnya 48 ditambah 6 dikali 4 hasilnya 24. Setelah seperti ini kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Jadi 72 ditambah 48 ditambah 24 hasilnya 144. Sehingga didapatkan 2 dikali 144 hasilnya 288 cm kuadrat. Ketemulah luas permukaan baloknya adalah 288 cm kuadrat. Oke, sekarang kita ke contoh soal 2 ya. Sebuah kolam renang berbentuk balok berukuran panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan dalamnya 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Panjangnya berapa? Panjang itu simbolnya P ya. Jadi P sama dengan 5 meter. Kemudian lebarnya atau L-nya 3 meter. Nah, tingginya berapa? Tinggi ini berarti sebagai dalamnya ya teman-teman. Jadi tingginya itu 2 meter. Jadi T sama dengan 2 meter. Apa yang ditanyakan dalam soal ini? Nah, yang ditanya apa? Banyak air maksimal yang dapat ditampung. Ya, ditampung. Berarti kita diminta untuk mencari apa nih? Clue-nya ditampung, teman-teman. Jadi kita diminta untuk mencari volumenya. Ingat, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya. Kita sudah tahu volumenya, kita sudah tahu apa saja yang diketahui dalam soal. Jadi, tinggal kita substitusikan atau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumusnya. Jadi, panjangnya berapa? 5 meter dikali lebarnya 3 meter ya, dikali tingginya 2 meter. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung. Jadi 5 dikali 3 dikali 2 hasilnya 30 meter kubik ya. Sehingga ketemulah volumenya atau banyak air maksimum atau maksimal yang dapat ditampung adalah 30 meter kubik ya. Selanjutnya contoh soal 3.
Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Nah, dinding bagian dalam ini akan dicat, teman-teman, dengan biaya 50.000 per meter persegi. Kita diminta untuk menentukan seluruh biaya pengecatan aula tersebut. Sekarang tulis dulu diketahuinya. Panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 4 meter, ya. Nah, biaya pengecatannya 50.000 per meter persegi, ya. Oke. Kita tahu ya, berarti kita di sini mencari luas permukaan ya. Luas permukaan balok ya. Karena tadi aulanya berbentuk balok. Jadi, rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita gambar dulu nih teman-teman. Tadi kan katanya aulanya berbentuk balok ya, anggaplah ini sebuah aulanya ya. Dia akan dicat dindingnya ya. Berarti kalau kita mengecat suatu ruangan, berarti kan hanya bagian dindingnya teman-teman. Bagian atas dan bagian bawahnya tidak dicat ya. Sehingga rumusnya menjadi gimana? Jadi kalau di sini bagian di sini panjang, kemudian bagian sini lebar, berarti rumusnya menjadi berapa? 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya. Kan ini panjang kali lebarnya bagian bawah nih, ya. Dan bagian atas, sedangkan kalau kita mengecat ruangan, bagian atas dan bagian bawah tidak perlu dicat. Oke? Sehingga rumusnya menjadi ini, 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi, ya. Ininya hilang nih, panjang kali lebarnya hilang. Oke? Nanti kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukin nilainya. Jadi, 2 dikali panjangnya berapa? 9 dikali tingginya 4. Ditambah lebarnya 7 dikali tingginya 4. Ya. Kemudian tinggal kita hitung deh. Jadi, 9 kali 4 hasilnya 36. Kemudian ditambah 7 kali 4 hasilnya 28. Nah, kalau seperti ini dalam kurungnya kita selesaikan dulu ya. Jadi, 36 ditambah 28 hasilnya 64. Sehingga 2 dikali 64 hasilnya 128 cm persegi ya. Jadi berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat aula? Nah, belum selesai ya. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah 50.000 dikali 128 sehingga biaya yang diperlukan untuk mengecat seluruh biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding pada aula tersebut adalah 6.400.000. Seperti itu untuk pengerjaannya teman-teman. Itu tadi pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar balok. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.